Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini adalah pertemuan kita keberapa ya? Yang jelas minggu kemarin kita sudah membahas tentang fungsi percabangan ya teman-teman. Fungsi percabangan yang mana fungsi percabangan itu adalah adanya perbandingan ya, pernyataan. Apabila suatu pernyataan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka dia akan masuk ke pernyataan selanjutnya, ke kondisi selanjutnya. Apabila di kondisi tersebut juga tidak sesuai dengan syarat dan sesuai dengan syaratnya, maka dia akan masuk ke kondisi selanjutnya. Begitu seterusnya sampai kondisinya itu benar-benar memenuhi syaratnya. Barulah hasilnya keluar, barulah pernyataannya keluar. Itu yang disebut dengan fungsi percabangan. Apabila satu kondisi tidak memenuhi, maka akan masuk ke kondisi yang lainnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya fungsi perulangan, teman-teman ya. Fungsi perulangan apa? Berbeda dengan fungsi percabangan. Kalau fungsi perulangan, dia akan mengulangi pernyataan tersebut, mengulangi kondisi tersebut, ya. Dia akan mengulangi kondisi tersebut intinya, ya. Sampai kondisi itu benar-benar terpenuhi semua, barulah program ini berhenti dan stop. Nah, apabila kondisinya belum selesai, kondisinya belum terpenuhi semuanya, maka dia akan kembali mengulang lagi kondisi tersebut sampai benar-benar terpenuhi sampai mana batas yang diinginkan. Jika misalnya suatu proses program itu selesai, maka barulah dia di situ berhenti. Nah, seperti itu teman-teman kalau perulangan. Jadi beda ya antara kondisi percabangan dengan kondisi perulangan. Kalau percabangan karena dia adanya beberapa kondisi dan dia akan mengikuti kondisi tersebut. Apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan masuk kondisi kedua. Kondisi kedua tidak terpenuhi, masuk kondisi ketiga. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi percabangan. Tetapi kalau misalnya fungsi perulangan, teman-teman, nah dia akan mengulangi kondisi tersebut sampai benar-benar semua kondisi itu terpenuhi. Ya, kondisi pertama misalnya udah dapat, nah karena kondisinya mungkin sampai 10 kali misalnya, maka dia akan mengulangi sampai 10 kali kondisi pertama dulu. Oke, udah terisi ke pertama misalnya. Masuk kondisi kedua, berarti ngulang kondisi kedua lagi yang diisi. Nah, seperti itu. Kondisi kedua udah selesai, lanjut ke kondisi ketiga. Kondisi ketiga selesai, lanjut ke kondisi keempat. Seterusnya sampai kondisi 10. Nah, pas 10 maka udah selesai nih. Nah, barulah di situ dia akan berhenti program secara otomatis. Seperti itulah fungsi dari perulangan gitu ya, teman-teman. Nah, setiap program pasti akan banyak yang hal seperti ini. Setiap program mau bahasa apapun kalian juga akan sering menemui fungsi percabangan dan fungsi perulangan gitu. Ya. Nah, kita akan lihat fungsi perulangan ini, teman-teman ya. Fungsi perulangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ya, sampai kondisi tertentu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nanti dia akan mengulangi kondisi tersebut sampai benar-benar kondisi itu terpenuhi gitu, teman-teman. Dia akan mengulangi terus. Nah, macam-macam perulangan itu ada 3 gitu ya. Kita bisa akan menggunakannya for, kita bisa menggunakan perintah while, kita bisa menggunakan perintah do while. Yang mana setiap perintah ini 1 2 3 ini sebenarnya prinsipnya sama, teman-teman ya. Penggunaannya hasilnya itu sama. Gitu ya, hanya saja ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan gitu. Kita bisa menggunakan perintah for, kita bisa menggunakan perintah while atau do while. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang mana intinya dari ketiganya ini tujuannya sama ya, hanya saja caranya atau tata letaknya saja yang sedikit berbeda ya. Tetapi hasilnya tetap sama tujuannya, seperti itu. Nah, kita contohkan sederhana nanti seperti ini nih misalnya. Misalnya ada pernyataan for, ungkapan 1, 2, dan 3. Dan ada pernyataan 1, 2, 3, dan ke N. Kita lihat langsung di sininya aja ya teman-teman. Nah, ini nih. Ya. Misalnya, di dalam sebuah program nanti, itu kita akan mempunyai sebuah variabel untuk menentukan sebuah nilai misalnya. Ya. Sebuah nilai kita tentukan. Misalnya, tampilkan perulangan nilai 1 sampai 10 misalnya gitu ya. Nilai 1 sampai 10 ya. Berarti otomatis program yang akan kita buat dia bagaimana caranya dia bekerja mengulang sampai 10 kali gitu. Sampai hasilnya itu benar-benar keluar
Pernyataan 1 keluar 2, 3 sampai 10. Nah, itu akan dilakukan oleh program gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa struktur pengulangan ya, perulangan dari kalau kita menggunakan for gitu ya. Kita lihat dari gambar ini nih ya. Apabila kondisinya yang diminta adalah keluarkan angka nilai 1 sampai 10. Nah, di sini kita akan inputkan nilai 1. Di sini ada kondisi 1. Nah, kondisi 1 udah ketemu sama dia, di prosesnya di sini nanti teman-teman ya. Itu akan dikeluarkan di sini nanti. Ya, berarti nilai 1 nanti akan keluar di sini. Karena diminta nanti sampai kondisi 10 sampai nilai 10, otomatis dia setelah angka 1 berarti dia akan mencari nilai kedua. Maka akan diulang lagi proses pengulangannya gitu. Nah, di sini diproses lagi ya. Berarti dia akan mencari nilai yang kedua nih lagi gitu ya. Karena yang pertama tadi udah. Nah, hasil duanya udah selesai, akan dikeluarkan di sini. Udah ketemu nih. Tetapi apakah udah selesai tugasnya? Belum, karena disuruh mencari sampai 10 kali. Otomatis dia akan mengulang lagi sampai kondisinya itu benar-benar selesai gitu. Berarti akan diulang sampai kondisi ketiga. Kondisi ketiga akan diulang lagi di sini, akan dicari, ketemu nilai angka 3-nya misalnya. Akan di outputkan kemudian. Ya, apa udah selesai? Belum, karena harus mencari 4, 5 sampai 10. Berarti nyari angka 4 lagi. Maka akan mengulang lagi kondisinya, teman-teman. Ya, maka diulanglah kondisi 4 diulang ya sampai ketemu 4 udah ketemu, diulang lagi kondisi kelima gitu. Sampai kondisi kelima ketemu, diulang lagi kondisi ke-6 ya. Kondisi ke-6 ketemu, diulang lagi kondisi ke-7. 7 ketemu, 8 diulang. Di 8 lagi yang dicari. Kemudian diulang lagi ketemu angka 9, kemudian diulang lagi sampai ketemu nilai 10, teman-teman ya. Nah, jika pas ketemu nilai 10, maka dia akan stop program ini secara otomatis, akan stop dia. Nah, dan akan ditampilkanlah semua yang udah dicari tadi, yang nilai 1, 2, 3 sampai 10, teman-teman. Kira-kira seperti itu ilustrasi sederhana bagaimana proses fungsi dari perulangan ini gitu ya. Nah, contohnya ya seperti ini. Nah, ini lebih realitanya seperti ini. Bagaimana contoh studi kasus untuk mengeluarkan perulangan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti apa programnya? Kalau kita ingin mengeluarkan nilai seperti ini. Ya, tampilkan nilai 1, tampilkan nilai kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita lihat programnya. Ya, kita lihat flowchartnya. Nah, kita lihat di sini. Kita mulai dari start. Ya, harusnya di sini sih harus ada deklarasi variabel dulu ya teman-teman, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Tetapi di sini dia lanjut aja, dia langsung saja masuk kondisi gitu ya, tidak masalah juga. Nah, kita mulai dari start. Kemudian karena perintahnya adalah menampilkan angka 1 sampai 5, maka for di sini berlaku adalah i di sini ini adalah variabelnya teman-teman ya, yang harusnya dideklarasikan dulu sebelum masuk ke proses ini gitu ya, seperti kita pelajari sebelumnya. Berarti kita harus ada pendeklarasian variabel. Nah, ini mungkin dia langsung saja ya teman-teman ya, harap dipahami di sini bahwa di dalam program ini dia berarti menggunakan variabel i ya, variabel i yang digunakannya. Nah, misalnya for i sama dengan 1, karena dia ingin mengeluarkan angka 1 sampai 5. Otomatis i sama dengan 1 sampai ke 5. Nah, gitu ya. Nah, dia akan membaca terus program ini, akan mengulangi terus program ini. Jika misalkan kondisi keadaan yang pertama udah ketemu, angka 1 ketemu. Nih, ini sebenarnya ketemu di sini. Nah, kalau udah ketemu, berarti dia akan masuk ke langkah selanjutnya. Dia akan mencari kondisi selanjutnya. Berarti angka kedua yang dicari. Maka i di sini akan ditambahkan 1 gitu. Ya, akan ditambahkan 1, akan diulang nih. Yang angka yang ditambahkan 1 otomatis di sini akan diproses lagi, akan menjadi berubah angkanya, ketemu hasilnya adalah angkanya 2. Ya. Angka kedua di sini ketemu, kemudian ditambahkan lagi, ketemulah angka 3, diulang lagi. Ya. Angka ketiga ketemu di sini, maka ditambahkan lagi sampai ketemu angka 4. Nah, angka 4 ketemu di print, kemudian diulang lagi sampai ketemu angka 5. Nah, lihat soalnya adalah menampilkan angka 1 sampai 5. Jika sampai 5 udah ketemu sampai di sini, teman-teman. Apakah dia akan lanjut ini program sampai mencari angka ke-6, ke-7, ke-8? Enggak.
dia nggak akan lanjut teman-teman. Kenapa? Karena yang diperintahkan hanya sampai angka kelima, dan di sini juga jelas bahwa for i ini batasnya cuma sampai 5 yang akan dicarinya, perulangannya akan sampai 5 kali doang gitu loh ya. Nah maka kalau misalnya udah sampai ke 5 kali, hasilnya akan keluar dan dia akan stop di sini, dan di sini nanti akan ditampilkan bahwa perulangannya akan diulang sampai 5 kali teman-teman. Nah seperti itu kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya dia akan melakukan pengulangan itu tergantung bagaimana program yang kita batasi. Dia akan mengulang terus sampai batas yang kita tentukan. Kalau di sini ditentukan 5, berarti dia akan mengulangi pernyataan tersebut sampai 5 kali. Kalau kalian bikin 100 kali, maka dia akan mengulangi 100 kali teman-teman gitu ya. Nah seperti itulah contoh dari perulangan. Sehingga kalau misalnya sesederhana ini flowchartnya dari perulangan, maka nanti hasilnya akan keluar ini seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini nih, dia akan keluar nanti seperti ini prosesnya. Tadi kasus perulangannya, dia akan mengeluarkan kondisi 1, kondisi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah seperti itu. Nah, ada paham teman-teman ya? Semoga sih kalian paham gitu ya. Nah kita akan lihat langsung, ini kan contoh ilustrasinya ya. Kita akan lihat langsung seperti apa contoh kalau kita pengkodingannya di dalam bahasa C ya. Nah kita lihat penerapannya sama, walaupun kalian menggunakan for, kalian menggunakan while, itu hasilnya itu akan sama teman-teman, tapi hanya sedikit berbeda aja bagaimana struktur dari pengkodingannya di dalam bahasa C. Kita lihat contohnya di dalam praktikumnya gitu ya. Nah kita lihat bagaimana praktikum perulangan ini gitu. Yang pertama, misalnya kalian diberikan study kasus seperti ini. Buatlah sebuah program menampilkan angka kelipatan 10 yang dimulai dari nilai 20 sampai nilai di bawah 100 teman-teman ya, dengan menggunakan fungsi perulangan for. Nah jika study kasus seperti ini, maka udah dipastikan bahwa ini kita menggunakan fungsi perulangan teman-teman, bukan fungsi percabangan ya. Kalau misal kita baca bahwa di sini dia ingin mencari kelipatan 10 yang mana itu dimulai nilainya dari angka 20 ya. Ibaratnya berarti kalau dia mencari kelipatan 10 yang dimulai dari angka 20, otomatis yang akan dibaca adalah angka 20, 30, 40 ya, 50 sampai di bawah 100 gitu ya. Nah kita lihat bagaimana cara kita membuat codingannya, bagaimana cara kita melihat bagaimana program ini berjalan kalau kita buatkan di dalam bahasa C ya. Nah kita lihat programnya akan seperti ini teman-teman ya. Nah seperti biasa kita harus include-kan dulu ya modul-modul pengenal dari bahasa C tersebut. Include studio, include senior, main buka kurung tutup kurung, ini nggak akan pernah hilang ya teman-teman. Ini kerangka dasarnya. Buka kurung kurawal, kemudian tutup kurung kurawal di akhir. Ditambah sebelum dari tutup kurawal itu tambahkan gets-nya ya, agar tampil program yang kalian buat ya. Kemudian dari soal tadi, tentukan bilangan, dia ingin menampilkan bilangan yang dimulai dari angka 10, kelipatan 10 dari yang dimulai dari angka 20 gitu ya. Maka kita butuh yang di sini yang namanya variabelnya dulu. Kita deklarasikan variabelnya untuk mewakili dari nilai tersebut ya. Nah di sini saya menggunakan variabelnya itu adalah bil, yang arti bil ini adalah bilangan. Saya singkat aja menjadi bil gitu ya teman-teman. Dia menggunakan tipe datanya integer ya. Lihat di sini dia menggunakan integer nih. Kita buatkan clrscr-nya. Nah fungsinya adalah untuk mengclearkan atau membersihkan layarnya. Nah gitu. Kita masuk langsung ke dalam fungsi perulangannya. Kita menggunakan for ya. For buka kurung bil. Bil ini diperoleh dari mana? Dari variabel yang udah kita deklarasikan ya. Nah sama dengan 20. Nah gini ya, titik koma bilangan ya kurang sama dengan 100. Nah gitu ya teman-temannya, lihat nih. Kemudian titik koma bilangan tambah sama dengan 10 ya. Ini maksudnya apa? Jika program kita buatkan seperti ini, bilangan sama dengan 10, maka dia akan dikenal dulu dari angka 20 teman-teman. Kemudian bilangan kurang sama dengan 100, maka dia akan mengenal nilai sampai batasnya adalah 100 ya. Kemudian titik koma belakang ini fungsinya apa? Bilangan
plus sama dengan 10. Nah, inilah fungsi untuk kelipatannya nanti, teman-teman. Ya. Ini yang akan melakukan pelipatan angka 10 tadi, gitu loh. Jadi, inilah prosesnya nanti. Nah, jika programnya seperti ini, ya, barulah kita, kalau ini udah kita bikin ya fungsi perulangannya, kita menggunakan for ini, teman-teman ya. Nah, jika sudah memenuhi ini kondisi seperti ini, kan udah kita kenalkan nih di sini, barulah kita printkan dia, kita tampilkan hasilnya, karena dia akan memproses di sini nih semuanya nanti ya. Dia akan mengenal dari angka 20 sampai batas angka di bawah 100 ya. Kalau misalnya kurang sama dengan, otomatis angka 100 masuk, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kurang dari 100, ini saya bikinkan kurang dari 100, otomatis angka 100 nggak mungkin masuk gitu ya. Dia akan masuk sampai angka 90 doang ya. Tetapi kalau kurang sama dengan, berarti otomatis angka 100 masuk di sini ya. Nah, di sini dia akan melihat perintahnya, bilangan plus sama dengan 10, otomatis dia akan melakukan pelipatan pengulangan dengan kelipatan 10 dari range yang udah ditentukan, yaitu 20 sampai batasnya di bawah angka 100. Nah, kita outputkan dia, kita tampilkan dia, yaitu printf ya, printf kutip 2%D. Nah, ya, ingat persen D. Persen D ini adalah berlaku juga kalau kalian menggunakan tipe datanya integer ya. Ini adalah double nih, artinya double integer. Kalau kalian menggunakan persen I nggak masalah juga, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia masih masuk kategori integer. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan double juga nggak masalah ya. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan F di sini ya, itu berkemungkinan bisa jadi salah. Kenapa? Karena kalau misalnya F itu harus tipe datanya adalah float ya, yang berkoma itu loh ya, teman-teman. Nah, printf persen %D dari apa? Dari variabel bilangan ya, dari variabel bilangan yang udah kita deklarasikan ini ya. Nah, gets buka kurung tutup kurung titik koma tutup kurung kurawal ya. Program yang kalian buat sederhana seperti ini cuma berapa baris ini? 8 baris apa? Nah, dia akan menampilkan seperti ini nanti, teman-teman. Ini nanti hasilnya ya. Dia akan menampilkan nilai dari 20. Dia akan mengulangi sampai kelipatan 10 sampai yang dibatasi yaitu angkanya 100. Maka dia akan mengulangi. Yang pertama dapat angka 20, kemudian yang selanjutnya akan diproses dapat angka 30, kemudian dilipatkan lagi dapat angka 40. Diulang lagi kelipatannya dapat 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Nah, jika di kondisinya udah sampai di angka batasnya yaitu 100, maka program akan stop dan akan menampilkan hasilnya. Tetapi jika kondisinya belum selesai, belum ketemu, maka dia akan melakukan perulangan terus. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini nggak akan pernah dia akan menampilkan angka 110, 120, nggak akan pernah. Kenapa? Karena di sini udah kita batasi yaitu 100. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Semoga sih kalian paham ya. Nanti kalian cobakan saja ini agar kalian benar-benar paham. Kita lanjut lagi. Biasanya studi kasus kedua, buatlah program menampilkan bilangan ganjil ya, yang dimulai dari angka 1 sampai 23 dengan menggunakan fungsi for ya. Penerapan ini hampir sama seperti tadi ya, teman-teman, hanya saja nilai yang dimulai dari sini adalah angka 1 sampai 23, yang mana yang dicari juga bilangan ganjil gitu ya. Kalau ganjil kalian udah tahu kan angkanya apa, misalnya 1, 3, 5 gitu ya, 7, 9. Kita cobakan seperti biasa, includekan kembali, kemudian main buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal ya. Kita butuh variabel, yang mana variabel di sini adalah saya berikan nama variabelnya adalah bilangan seperti sebelumnya. Saya singkat menjadi bil. Tipe datanya adalah integer ya. Kita bersihkan layarnya, kita masuk ke dalam fungsi perulangannya, kita menggunakan for. Buka kurung bilangan sama dengan ini, bilangan kita peroleh dari pendeklarasian variabel tadi ya. Jangan sampai salah, jangan sampai nggak tahu lagi gitu ya. Sama dengan 1. Kenapa 1? Karena perintahnya dimulai dari angka 1. Nah, titik koma bilangan sampai angka berapa? Angka 23. Makanya di sini kita buatkan bilangan kurang sama dengan 23. Kelipatan apa yang diminta? Kelipatan bilangan ganjil, teman-teman ya. Berarti kalau untuk menampilkan bilangannya yang dimulai dari angka 1, agar dia menampilkan hasil bilangan ganjil aja, berarti kita di sini perlu nambahkan bilangan bil tambah sama dengan 2 ya, tambah sama dengan 2. Nah,
Logikanya berarti angka 1 akan ditambahkan 2. Kemudian hasil dari yang ditambahkan 2 berarti 3 dong, ya kan? Maka akan ditambahkan 2, otomatis akan menjadi hasilnya akan menampilkan angka 5. Kemudian ditambahkan 2 lagi, hasilnya adalah 7. Tambahkan 2 lagi, hasilnya 9. Bilangan ganjil kan yang ditampilkan. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya di sini akan dibuat kelipatannya adalah bilangan plus sama dengan 2. Nah, seperti itu. Printf %D. Nah, %D di sini dia gunakan ya double, maka ini nggak akan masalah ya. Tetapi kalau float kalian buat baru masalah dia ya. Nah, kalau kalian buatkan integer juga nggak masalah teman-teman ya. Nah, karena tipe datanya adalah integer. %D dari apa? Dari variabel bilangan yang udah kita deklarasikan dan kemudian kita proses di dalam for tadi ya. Get buka kurung tutup kurung titik koma kurung tutup kurung kurawal. Nah ya, hasilnya apa? Maka dia akan menampilkan hasil perulangan kelipatan dari bilangan ganjil tadi, kelipatan dari plus tambah 2 tadi ini, yang dimulai dari angka berapa? Yang dimulai dari angka 1 ya. Maka dia akan menambahkan angka 2 kelipatan ganjil yang akan dicari, maka dia akan menampilkan angka 1 dimulai dari angka 1. Tambahkan 2, tampil angka 3, tampil angka 5, 7, 9, 11, 13 sampai batas yang kita tentukan. Karena yang kita tentukan tadi batasnya adalah bilangan kurang sama dengan 23. Maka yang terakhir akan tampil adalah 23. Nah, sampai di sini batasnya, maka program akan menampilkan hasilnya. Jika kalau kondisinya memang kalau misalnya kita buatkan nanti angkanya 53 misalnya, maka dia akan mengulang sampai nilai 53. Karena di sini kita batasi sampai 23, maka dia akan menampilkan sampai sebatas 23 yang kita perintahkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kondisinya akan berbeda apabila bilangan yang saya tentukan di sini adalah dimulai dari angka 2 ya. Karena di sini adalah ditambah kelipatannya 2. Kalau misalnya kita mulai di sini 2 nih misalnya, otomatis dia akan menjadi apa tuh? Dia akan menjadi genap ya teman-teman ya. Karena kita mulai angka 2. Bayangin aja 2 tambah 2 dari sini menjadi 4. 4 tambah 2 yang dia ambil dari sini menjadi 6. 6 ditambah 2 dari sini menjadi 8. Dia akan menjadi genap. Nah, paham ya teman-teman? Inilah perulangan. Nah, dia akan melakukan perulangan secara terus-menerus sampai kondisi itu benar-benar selesai gitu loh. Kalau misalnya kondisinya belum sampai batasnya, dia maka akan melakukan pengulangan terus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh kalau kita menggunakan while ya. Yang mana sih hasilnya sih sama teman-teman, hanya saja struktur pengkodingannya saja sedikit berbeda. Sama seperti tadi, contohnya di studi kasus ini adalah buatlah program untuk menampilkan angka kelipatan 10 ya, kelipatan 10 yang dimulai dari nilai 20 sampai 100 ya, sama seperti tadi ya kan, yang for tadi, yang awal tadi. Tetapi dia di sini menggunakan fungsi perulangan while. Nah, kita lihat bagaimana cara menerapkan while. Kalau tadi for, kalau sekarang while ya. Seperti biasa kita deklarasikan dulu, kita panggil dulu modul-modul yang dibutuhkan, kemudian kita deklarasikan variabelnya apa. Kalau tadi kita menggunakan ini variabelnya bill ya, bilangan kita singkat bill. Kalau di sini kita menggunakan variabelnya x ya, kalian mau ganti apa juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Variabelnya saya ganti aja di sini x ya. Kita bersihkan layar. Nah, di sini cara menggunakan struktur dari while kita harus buatkan seperti ini teman-teman. Kalau tadi for, dia di dalam kurung ini, for dalam kurung semuanya udah ada di dalam ini kan. Nih. Kalau di sini dia dipisah-pisah ya. Batasnya apa tadi? Batasnya adalah dimulai dari nilai 20. Yang mana nilai tadi variabelnya kita buatkan di sini adalah x. Nah, otomatis di sini kita akan memulai x sama dengan 20. Nah, ini struktur while teman-teman. Jadi kita deklarasikan dulu mulainya itu dari angka berapa. Kita deklarasikan dulu. Kalau tadi for di dalamnya semua ya kan, buka kurung baru kita buatkan billnya nilainya adalah 10, baru batasnya berapa, baru kelipatannya berapa di dalam for. Kalau ini dipisah-pisah ya. Nah, dia dimulai dari angka berapa, tapi di luar while-nya gitu ya. Ini dia. Baru masuk fungsi while-nya, perintah while. Buka kurung sampai batas berapa yang ditentukan, sampai batas di bawah 100 ya.
kurang sama dengan 100. Nah, dia seperti ini nih, ya. Semoga kalian paham ya. Dia seperti ini nih, strukturnya, ya. Kemudian buka kurung kurawal lagi, print F persen I, ya. Nah, di sini dia menggunakan persen I, ya. Dari mana persen I digunakan? Dari variabel X. Nih, variabel X. Yang mana variabel X ini yang kita deklarasikan dengan tipe datanya adalah integer. Kalau kalian menggunakan persen %d juga nggak masalah teman-teman, seperti tadi kan nggak ada masalah. Nah seperti itu ya. Print F persen %i dari variabel X. Ya, apa yang mau ditampilkan? Kelipatan dari X plus sama dengan 10. Nah gitu ya. X plus sama dengan 10, maka otomatis dia akan melakukan kelipatan dari angka kelipatan 10, yang mana dimulai dari nilai 20 sampai batasnya adalah di bawah nilai 100. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini adalah penerapan kalau kita menggunakan while teman-teman ya. Kalau misalnya for tadi dia digabung dia di dalam ini semua gitu ya. Kalau while dia dipisah. Nilai awalnya dulu dikeluarkan, kemudian barulah masuk perintah while, kemudian buka kurung kurawal, ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, tutup kurung kurawal, barulah proses kelipatannya ada di sini, jadi ditaruh posisinya, ya seperti itu teman-teman ya. Print FK nya di sini, nah seperti itu. Tutup kurung ini jangan lupa, tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, baru gets, tutup kurung kurawal lagi. Maka dia akan menampilkan hasil yang sama seperti yang for tadi teman-teman. Dia akan menampilkan hasil yang dimulai dari angka 20, ya. Dilipatkan lagi, ditambahkan 10, tampillah 30, dilipatkan lagi, tampillah 40, dilipatkan lagi 10, tampillah 50, sampai batasnya yaitu 100. Maka akan ditampilkan di sini sampai batasnya adalah 100, ya. Kurang sama dengan 100, ya. Nah sebenarnya di sini harusnya bukan di bawah nilai di bawah 100, bukan ya, tetapi nilai di bawah sama dengan 100. Kalau misalnya di bawah 100 ini harusnya sih 90 ya, bukan 100, tetapi ini soalnya harusnya ditambah sedikit lagi gitu. Nah, biar kalian paham. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya seperti for dan while itu hasilnya sebenarnya sama, hanya saja strukturnya saja yang sedikit berbeda di sini. Nah, semoga sih kalian memahami hal ini gitu ya. Nah kita lanjut lagi. Jika contohnya yang lain misalnya, buatlah sebuah program menentukan nilai angka mahasiswa. Nah ini adalah udah kombinasi teman-teman ya. Jika nilai angkanya besar sama dengan 60, maka keterangannya adalah lulus nih ya. Jika nilai angkanya kurang dari 60, maka keterangannya gagal. Nah ingat kalau kita menggunakan jika berarti ini masuk apa dia? Berarti ini adalah masuk fungsi percabangan yang udah kita pelajari minggu lalu. Nah ini adalah kolaborasi nih teman-teman antara fungsi percabangan dan fungsi perulangan ya. Nanti program itu akan penuh dengan hal-hal seperti itu teman-teman ya. Semuanya akan ada di dalamnya gitu ya. Tidak hanya monoton cuma satu operator aja gitu ya, variabel aja gitu ya. Enggak. Program itu nanti akan kompleksnya kan seperti ini gitu loh. Nah ini adalah kombinasi, ada fungsi percabangan di dalamnya, juga ada fungsi perulangan ya. Tampilkan keterangan ya, keterangan. Kalau kita baca soalnya kembali, buatlah sebuah program menentukan nilai angka mahasiswa. Jika nilai angkanya besar sama dengan 60, otomatis 60 masuk dong. Berarti yang dibaca adalah 60 ke atas. 60, 61, 62 sampai 100 ya. Sampai ke atas pokoknya. Maka keterangannya adalah lulus. Ya. Jika nilai angkanya di bawah 60, berarti 60 nggak masuk. Yang dihitung adalah 59, 58, 57 sampai ke bawah. Maka keterangannya adalah gagal. Tampilkan keterangan. Keterangan dari mana? Keterangan dari ini nih. Yang menyatakan apakah dia lulus, apakah dia gagal. Nah, jika ada data lagi, maka lakukan perulangan. Nah, kalau lihat ketemu tadi kasus seperti ini teman-teman, otomatis ini pekerjaannya adalah di sini di dalamnya ada fungsi percabangannya. Kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, berarti ini ada fungsi perulangannya. Ya, seperti itu teman-teman. Kita lihat seperti apa nih studi kasusnya, seperti apa penerapannya di codingan bahasa C-nya. Kita lihat.
Seperti biasa kita includekan dulu, kita panggil dulu modul-modul yang dibutuhkan ya. Kemudian kita butuh yang namanya variabelnya di sini. Kalau kita baca di soal ini yang akan menjadi variabel apa-apa aja ya. Bola program menentukan nilai angka mahasiswa. Jika nilai angka 60 maka keterangan lulus. Otomatis nilai angka ini akan menjadi sebuah variabel. Otomatis nilai untuk keterangan lulus dan gagal ini, keterangan ini akan menjadi sebuah variabel juga untuk menentukan dia lulus apa gagal. Nah, kalau dari soal itu kita udah ketemu bahwa ada dua variabel nih yang baru ketemu sama kita, yaitu nilai angka dan keterangan. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, yang jelas dua baru yang ketemu sama kita gitu ya, dua variabel. Karena di sini kita menggunakan jika ada data lagi maka lakukan perulangan. Apabila kalian ketemu seperti ini, otomatis dia akan membawa satu variabel teman-teman ya. Kita perlu ada variabel lagi untuk melakukan perulangan di sini. Ini udah pasti. Bahkan di soal pun nggak perlu dijelaskan, kalian harus tambahkan variabel untuk perulangan enggak. Tapi kalau misalnya ada perintah seperti ini, jika ada lagi lakukan perulangan. Otomatis di sini otomatis akan perlu adanya variabel satu di dalamnya. Itu udah pasti gitu ya. Nah, dari soal kita udah ketemu variabelnya dua, nilai angka dan keterangan, kemudian kita tambah satu variabel dari untuk nilai perulangannya. Ya, kita lihat program seperti apa. Berarti otomatis ada tiga nih. Kita mulai. Kita deklarasikan variabel tadi. Yang pertama integer. Yang pertama adalah angka tadi, nilai angka ya. Tipe data yang cocok untuk variabel nilai angka adalah integer, maka saya buatkan integer. Kemudian ada lagi yang namanya tipe data dari variabel dari keterangan ya. Kalau misalnya kita lihat keterangan di sini kan dia hanya menampilkan lulus dan gagal, otomatis tipe data yang cocok adalah apa? Nah, yang cocok adalah string. Kenapa? Karena dia menampilkan huruf nih, lulus dan gagal ya, bukan berarti bukan dia integer ya, bukan dia float gitu ya. Nah, string. Nah, kita lihat di sini string keterangan tadi, ini dia variabelnya. Tipe datanya adalah char. Nah, saya batasi keterangannya ini adalah 5. Otomatis dia akan mengenal 5 huruf gitu ya. Karena kalau kita hitung juga lulus ini kan 5 huruf nih. Gagal juga 5 karakter, jadi saya bikinkan aja 5. Ini dia adalah menandakan bahwa ini adalah string ya. Karena kemudian kita lanjut lagi bahwa di dalam perulangan tadi kita dibilang tadi bahwa kita butuh yang namanya variabel satu ya. Variabel itu ini dia, saya buatkan namanya mat gitu ya, mat aja. Kalau kalian mau ganti lain juga nggak apa-apa. Fungsinya nanti variabel ini adalah untuk mewakili perulangannya nanti, untuk mengenal perulangannya nanti. Yang mana tipe datanya di sini adalah char teman-teman, char ya. Karena apa? Karena dia char karena di sini apabila jika ada data lagi maka lakukan perulangan gitu ya. Nah, kita lihat yang awalnya kita udah deklarasikan dulu perulangannya gitu ya. Nah, seperti ini. Mat sama dengan y ya. Mat ini adalah mat variabel ini nih, sama dengan y. Barulah masuk fungsi while-nya. While buka kurung apa mat besar atau, nah lihat nih pakai yang seperti ini. Ini adalah fungsi atau teman-teman ya. Atau ketemu y kecil, mat sama dengan y kecil, mat sama dengan y besar atau y kecil ya. Nah, seperti itu nanti ya. Nah, ini adalah untuk melakukan perulangannya. Apabila melakukan perulangan, jika kalian tekan Y besar atau Y kecil, maka dia akan melakukan perulangan. Nah, seperti itu. Intinya di program ini bagaimana cara membuat sebuah perulangan. Kita butuh yang namanya tekan tombolnya. Kalau misalnya perulangan tekan Y, dia ngulang lagi. Ya. Kalau nggak perlu ya udah tekan aja huruf lain. Nah, di sini untuk melakukan perulangannya dia mengenal dengan Y aja gitu. Kalau kalian mau ganti A ya nggak apa-apa. Kalian ganti berarti matnya di sini A. Berarti di sini A, di sini A. Untuk melakukan perulangan programnya nanti berarti kalian harus menekan huruf A gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan Y. Ya.
Ini pendeklarasian untuk membuat ini nih, perulangan. Ya, kita lanjut dulu. Buka kurung kurawal, bersihkan layarnya, barulah kita masuk ke studi kasus ini. Ya. Nah, print, masukkan nilai angka. Scan FI dari nilai angka yang udah kita variabelkan. Kenapa di sini I? Karena tipe datanya adalah integer. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if, fungsi percabangan. Apabila kita udah inputkan angkanya, if jika angka yang kita inputkan nanti itu adalah besarnya besar sama dengan 60, berarti 60 ke atas, maka keterangannya kita menggunakan, lihat kalau keterangan seperti ini kita menggunakan perintah strcpy teman-teman ya, strcpy. Nah, keterangan, nah dia akan berbeda nih cara pengeluaran ininya. Keterangan dari apa? Keterangan dari variabel yang udah kita deklarasikan ini, maka keterangannya adalah lulus ya. Else, ini langsung aja else. Jika apabila keterangannya di bawah dari angka ini maksudnya langsung ya else ini ya, di bawah dari ini berarti dia akan membaca 59, 58, 57 dan ke bawah seterusnya. Maka keterangannya adalah gagal. Ya, ini langsung. Kalian boleh juga membuatkannya seperti ini. Else if ulang lagi seperti ini. N angka tetapi ke bawah kurang 60. Nah, itu kalian bisa juga membuatkan seperti ini. Kalau ini kan langsung. Ingat apabila dia tidak masuk kondisi ini, kalau dia dua kondisi berarti otomatis dia akan masuk ini. Ya, seperti itu. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Apabila ada 3 kondisi, kondisi pertama tidak memenuhi, kondisi kedua tidak memenuhi, otomatis dia akan masuk kondisi ketiga. Maka langsung aja else kan saja dia. Langsung masuk ke pernyataannya. Sama halnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari fungsi percabangannya, apabila kondisinya di atas 60 nanti nilainya, maka hasilnya adalah lulus. Apabila nilainya di bawah 60 maka keterangannya adalah gagal. Untuk mengeluarkan variabel kalau dia berupa string seperti ini kita menggunakan perintah strcpy. Gitu ya teman-teman. Tetapi apabila nanti kondisi yang kita butuhkannya itu adalah nanti adalah variabelnya itu di sini adalah string nih misalnya, maka di sini nanti kita butuh perintah yang namanya strcmp gitu. Nanti kan kita pelajari lebih lanjut yang ini nanti ya. Kalau untuk pengeluarannya pas keterangan seperti ini, maka dia menggunakan strcpy. Oke. Ini adalah perintahnya sesuai dengan studi kasus yang dimintanya ini tadi. Kita baru proses di sini. Ya. Kemudian proses ini udah selesai namanya. Inilah prosesnya dari fungsi percabangan tadi. Barulah kita tampilkan hasilnya. Print keterangan put. Nah, kita menggunakan put di sini nih. Ya. Put. Nah, put dari apa? Dari keterangan cat yang udah kita buat deklarasikan tadi, cat yang udah kita tentukan juga di sini nih, apakah dia nanti akan lulus apa gagal. Nah, seperti nanti akan tampilkan di sini teman-teman ya. Print f, nah inilah fungsi dari ini tadi. Jika masih ada data lagi maka tekan y atau t ya. Kalau dia menekan t y maka dia akan mengulang lagi program ini. Ini loh yang dimaksud dari ini tadi. Kalau ada data lagi, lakukan perulangan lagi. Nah, saya melakukan perulangan dengan perintah Y. Gitu. Nah, boleh kalian ganti dengan A, mau B, atau Enter misalnya, ya seperti itu. Nah, jika tidak ada lagi, maka tekanlah T. Sebenarnya nggak harus T. Kalian tekan A juga dia nggak akan jalan lagi programnya. Kenapa? Karena dia nggak mengenal T di sini. Dia untuk mengulang program, untuk mengulang lagi program kan dia hanya mengenal Y. Jadi apapun yang kalian tekan kecuali dari Y, dia akan keluar dari programnya. Nah, inilah fungsi dari perulangannya nanti teman-teman. Dan akan ditutup dengan ini. Jika masih ada data lagi, maka tekan Y. Maka dia akan mengulangi. Untuk proses pengulang jangan lupa mat sama dengan gc namanya. Ya, mat sama dengan gc. Mat ini adalah variabel yang sudah kita tentukan tadi. Makanya kenapa saya bilang bahwa nanti kalau ada perulang otomatis kalian akan butuh satu variabel di dalamnya. Udah pasti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, buka tutup kurung kurawal, kemudian get ini adalah kerangka awal dari ini tadi. Nah, jadi kita lihat seperti apa program ini kalau misalnya kalian buat nanti seperti ini. Dia akan tampil seperti ini. Nah, masukkan nilai angka 50. Kalau saya masukkan 50, maka keterangan ini tadi, kalau 50 berarti ini dong yang akan kebaca, maka dia akan gagal. Nih, ya.
Apakah masih ada data lagi? Nah, inilah maksud dari perulangannya tadi, teman-teman. Nah, inilah yang dibaca yang ini tadi nih. Nah, ini. Kalau misalnya ada data lagi, kalau saya tekan Y, karena di sini cuma mengenal Y untuk melakukan perulangan, Y, maka dia akan mengulang lagi, inputkan lagi datanya. Misalnya saya inputkan di sini angkanya 89. Kalau 810 9 berarti itu di atas 60 dong. Iya dong, ya kan nih, di atas 60 dia. Maka keterangannya adalah lulus. Makanya hasil keterangannya yang akan ditampilkan adalah lulus. Jika ada data lagi, kalau misalnya saya tekan Y, maka program akan ngulang lagi nih. Dan kita isi lagi. Tapi jika saya tekan T atau A atau B, maka dia akan keluar dari program. Nah, paham ya teman-teman ilustrasi sederhana ini, walaupun sedikit rumit, tapi setidaknya coba mudah nih. Moga-moga sih kalian mudah memahaminya ini ya. Nah, seperti ini nanti program yang harus kalian buat teman-teman ya. Nah, makanya ada ininya untuk melakukan perulangan. Kemudian barulah masuk ke dalam prosesnya studi kasusnya seperti itu. Kita lihat contoh yang lainnya teman-teman ya, semakin jauh semakin rumit. Nah, semakin hati-hatilah kalian menyimaknya gitu ya. Nih, ini jauh lagi lebih rumit nih teman-teman. Buatlah program entry data salon ya. Kita menggunakan kalau kita baca jika ada data lagi maka lakukan perulangan. Maka otomatis perintah seperti tadi itu berlaku di sini teman-teman ya. Kita akan melakukan perulangan. Kalau kita lihat dari studi kasusnya, jika jenis pelayanan ada jika-jika nih, otomatis ini kita juga menggunakan fungsi percabangan di dalamnya. Kemudian fungsi operator, adanya perkalian pertambahan kali bagi ada juga di sini ya. Otomatis ini udah kombinasi semuanya teman-teman ya. Nah, bola program anti data salon, saya nggak ngerti ya masalah salon-salon, mungkin kalian yang perempuan pada ngerti ya. Inputkan tanggal, nama pelanggan, jenis pelayanannya ya. Jika jenis pelayanan ini jenis pelayanan ini nih yang dibaca, misalnya jenis pelayanannya S, maka nama pelayanannya itu adalah smoking gitu ya, saya nggak tahu ya apa itu ya. Nah, anggap aja gitu yang penting ya. Harganya 200.000 nih. Jika jenis pelayanannya R, misalnya R yang diambil, maka nama pelayanannya itu ada rebonding gitu ya. Rebonding ini apa ini? Keramas apa ya? Saya nggak tahu ya. Harganya 250.000. Jika jenis pelayanannya itu kalian ambil adalah paketnya B misalnya, maka nama pelayannya itu adalah bleaching gitu ya. Harganya adalah 100.000 ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kalau kita baca ada biaya daftarnya. Biaya daftarnya adalah 50.000 ya. Kemudian biaya pelayanan diperoleh dari biaya daftar dikali harga pelayanan. Maksud nggak kalian maksud dari ini apa? Ini maksudnya adalah biaya pelayanannya. Nah, kita lanjutkan, biaya pelayanan diperoleh dari biaya daftar dikali harga pelayanan ya. Jadi maksudnya nanti biaya pelayanan ini itu akan diperoleh dari biaya daftar yang kita daftarkan tadi, kan bayar dulu 50.000 dikali dengan harga pelayanan yang kita ambil dari jenis pelayanan ini teman-teman ya. Kalau kalian misalnya ngambil jenis pelayanannya S, berarti yang smoking tadi harganya adalah 200.000, otomatis ya biaya pelayanan ini yang diperoleh ini yang akan dijumlahkan biaya pendaftaran sama pelayanan yang diambil. Nah, itu loh yang dimaksud ya. Nah, kalau bisa perintahnya tampilkan semua yang ada di program, maka kalian wajib menampilkan semuanya. Nah, jika ada data lagi, maka lakukan perulangan. Nah, sama seperti tadi, berarti kalian melakukan perulangan di sini. Kalau program ini mungkin tambah lagi, maka melakukan perulangan ya. Nah, kita lihat dulu variabelnya apa-apa aja di sini teman-teman ya. Inputkan tanggal ya, otomatis ini akan menjadi variabel ya. Kemudian kita tentukan aja tanggal ini perlu ditambah-tambah kali bagikan enggak, kan enggak ya. Maka kita buatkan aja tipe data dari variabel tanggal ini nanti adalah char aja gitu ya, char atau string seperti itu. Nama pelanggan ya, maka ini akan menjadi sebuah variabel juga dan tipe datanya adalah string ya. Pasti kalau misalnya nama pasti tipe datanya adalah string. Jenis pelayanan ya, dia baca dulu jenis pelayanan yang dimaksud adalah jenis pelayanan ini nih teman-teman, yang kode ini ya. Jenis pelayanan ini nih, kalau kita kelihatan seperti ini jenis pelayanan berarti dia adalah
Tipe datanya adalah char. Apakah string? Enggak, char. Kenapa? Karena yang di sini yang ditentukan cuman angkanya, cuman hurufnya cuma satu doang karakternya, S, R, dan B, maka char dia. Nah seperti itu ya. Kemudian udah berapa kita ketemu variabel? 1, 2, 3. Jenis pelayanan itu yang ini ya, 3. Nah kemudian jika jenis pelayanannya itu adalah S, maka nama pelayanannya adalah smoothing. Otomatis nama pelayanan ini akan menjadi variabel lagi. Karena kelihatan bahwa di sini nama pelayanannya itu adalah smoothing, rebounding, blessing, maka tipe data yang di sini cocoknya adalah string. Kenapa? Karena lebih dari satu karakter yang dibaca di sini. Maka ini akan menjadi sebuah variabel juga yang tipe datanya adalah string. Kemudian harga. Ya, jika jenis pelayanannya S, maka nama pelayanannya adalah ini dan harganya adalah ini. Harganya adalah ini. Otomatis harga ini akan menjadi sebuah variabel juga. Yang mana tipe datanya adalah apa? Tipe datanya integer, teman-teman ya. Tidak mungkin di sini string. Kenapa? Karena angka. Karena inilah nanti yang akan dijumlah-jumlahkan nih di sini nanti. Ya. Lanjut lagi. Biaya daftarnya adalah 5.000. Otomatis biaya daftar akan menjadi variabel juga. Ya. Yang mana variabel ini nanti akan menginputkan biaya daftarnya doang, yaitu 50.000. Tapi tipe data yang cocok untuk biaya daftar variabelnya nanti apa? Adalah integer. Ya, kenapa? Karena dia angka ternyata. Data yang akan diinputkannya gitu. Biaya pelayanan diperoleh dari biaya daftar. Variabel biaya daftar ini dikali dengan harga pelayanan. Harga pelayanan ini adalah harga ini tadi, teman-teman. Harga ini. Ya, yang mana akan menjadi variabel di sini? Yang akan menjadi variabel ini adalah biaya pelayanan. Karena biaya pelayanan diperoleh dari variabel biaya daftar ini, teman-teman, ya, dikali dengan harga. Harga apa? Harga variabel ini. Ya, tergantung kalian tadi ngambilnya jenis apa nantinya. Nah, paham ya di sini, teman-teman, bahwa ini akan menjadi variabel juga nantinya. Nah, tipe datanya apa yang cocok di sini untuk biaya pelayanan, yaitu adalah integer ya, ataupun float, nggak apa-apa juga, nggak masalah ya. Nah, yang mana variabel ini diperoleh dari biaya daftar dikali dengan harga pelayanan ini tadi. Nah, seperti itu. Tampilkan semua program. Jika ada data lagi, lakukan perulangan. Nah, oke, kita masuk ke programnya seperti apa. Seperti biasa, kita includekan dulu apa aja modul yang dibutuhkan. Ya, ada studio, cimio, dan string. Nah, di sini kita menggunakan modul string, teman-teman, untuk mengingat apa ini string. Nah, kita lihat nanti ya. Kita deklarasikan dulu semua variabel yang udah kita ketahui tadi. Yang pertama ada tanggal, char. Ya, kalau ini kita ada tanggal, kalau 10 berarti dia string jatuhnya. Kemudian nama 30 berarti string. Kemudian jenis pelayanan ya, JNP itu adalah singkatan dari jenis pelayanan ya. Saya singkat aja tuh kayak gitu, JNP, jenis pelayanan. Kenapa di sini nggak ada kurung kerawal ini? Berarti ini menandakan bahwa ini adalah char tipe datanya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada ini adalah string ya. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa lagi, jangan sampai nggak tahu lagi gitu ya. Kenapa dia char, Pak? Karena di sini juga tipe yang diinputkan cuman huruf satu karakter doang, S, R atau B seperti itu. Makanya sini jadi menjadi char seperti ini. Nama pelayanan ya, tipe data variabel dari nama pelayanan ini. Nih ya, saya buatkan 20 karakter yang bisa ditampungnya. Kemudian ingat, kalau misalnya ada data perulangan seperti ini, otomatis dia akan membawa satu variabel juga di dalamnya untuk melakukan perulangan. Ingat ya, itu seperti sebelumnya tadi. Saya menggunakan nama variabelnya itu adalah mat. Ya, yang mana itu tipe datanya adalah char. Karena apa? Karena kan kita akan menginputkan y-nya doang untuk melakukan perulangan ya. Satu huruf doang gitu. Nah, kemudian kemudian kita inputkan lagi variabel apa lagi? Ada di sini yang namanya integer TO. TO ini apa nih? Bentar-bentar ya. Oke. TO ini ya,
ini adalah biaya awalnya teman-teman ya. Jadi TO ini biaya daftar ini saya bikinnya itu TO di sini ya, TO gitu ya. Kemudian jenis pelayanannya ini bentar. Jenis jasa pelayanan. Oke, nah JSP ini ya, kalau TO itu adalah saya ganti tadi namanya itu adalah biaya daftar, variabelnya TO saya bikin ya, harusnya sih BT aja tapi TO yang saya buat ya. Kemudian untuk harga ini itu adalah JSP, jenis pelayanan, harganya saya ganti nama variabelnya harga ini adalah JSP. Kalian nanti ganti aja yang lebih mudah, lebih simple gitu ya. Kemudian long, saya menggunakan tipe datanya integernya long ya. BP ini apa? BP itu adalah biaya pelayanan yang diperoleh, biaya pelayanan ini yang diperoleh dari biaya daftar yang saya ganti variabelnya dengan TO tadi dikali dengan harga pelayanan, harga ini, yang mana harga ini saya ganti tipe datanya tadi adalah JSP. Harap dipahami ya teman-teman, ini agak beda nih yang saya bikin variabelnya ya. Nah, paham ya sampai di sini, sehingga inilah yang diperoleh nanti long BP gitu ya. Seperti biasa kita buatkan dulu untuk perulangannya. Mat sama dengan Y. Mat yang kita dapatkan dari sini tadi, deklarasi. Setiap perulangan kita butuh satu variabel mat. Kalian boleh ganti yang lain namanya ya. Mat sama dengan Y gitu. Well ya, buka kurung, apabila kalian tekan Y besar atau Y kecil, maka nanti dia akan membaca itu sama ya, seperti itu. Nah, kalian buat aja dulu ini seperti ini perintahnya. Kemudian bersihkan layarnya, barulah kita masuk ke dalam programnya. Entry data salon, kita printkan dia, kita tampilkan judulnya. Pakai /n agar apa? Agar nanti tampilannya ada spasinya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Inputkan tanggal menggunakan get. Kenapa get? Karena dia string yang nggak perlu dikali-kalikan, nggak perlu dikalkulasikan. Inputkan nama, saya gunakan get juga di sini. Ya, dari apa? Dari nama NM ini, karena dia juga tidak perlu dikali-kalikan. Kemudian inputkan jenis pelayanannya. Jenis pelayanan ini JNP itu berdasarkan jenis pelayanan yang udah ada di soal, yaitu kita menginputkan SK, RK atau B di sini ya. Nah, lanjut lagi, scan FC. Kenapa C? Karena dia bukan string teman-teman, tapi berupa char, karakter JNP tadi. Maka buatlah seperti ini dia ya. Sini tidak berlaku kalau kalian menggunakan get. Kenapa? Karena perintah ini akan diproses nanti. Karena dari sinilah prosesnya nanti. Makanya nggak akan pernah berhasil kalau kalian menggunakan get, akan error dia. Maka tetap harus menggunakan scanf. Dari apa? Dari JNP, yang mana tipe datanya adalah char ya, char nih dia ya. Flux stdin ini wajib kalian buatkan. Kenapa? Karena ini akan mau diproses, yang mana tipe datanya char yang perlu diproses, maka perlu adanya flux stdin tadi. Oke, kita lanjut. Printf /n gunanya adalah untuk menambah row baris ya. Kita lanjut ke fungsi. Kalau misalnya ini udah kita deklarasikan, kita inputkan, baru kita masuk ke fungsi percabangannya ini tadi ya. If JNP, nah JNP ini yang kita panggil di sini, JNP yang ini tadi. Kalau kita inputkan tadi, jika yang kalian inputkan nanti di sini adalah S besar ya, S besar, kalian bisa menggunakan S kecil teman-teman. Berarti kalian buatkan seperti ini ya nanti, nih seperti ini. Jadi yang dikenal nanti ada S besar dan S kecil gitu ya. Kalau di sini kan S besar aja nih yang saya buatkan. Jika S, JNP-nya S, maka strcpy. Nah, ini nih strcpy, nama pelayanannya. NMP ini kan nama pelayanannya nih yang kita singkat tadi. Smoothing. Ya. Kemudian JSP ini adalah biayanya tadi nih. Ini yang saya ganti di sini, JSP biayanya tadi adalah 200.000. Nah, else lagi, jika jenis pelayanan yang kalian inputkan nanti itu adalah huruf R, maka
Nama pelayanannya berarti kita buatkan perintah strcmp nama pelayanan nmp rembonding ya. Jenis pelayanannya adalah harganya, jenis pelayanan biayanya adalah 250.000 ya. Ada lagi nggak perintah lain? Ada. Jika jenis pelayanannya itu adalah yang kalian bukan B, maka nanti yang akan dibaca adalah blessing mana nih? Blessing dan harganya adalah 100.000. Maka ini dia. Maka nama pelayanan adalah blessing dan biayanya adalah 100.000 ya. Kita menggunakan variabel nama pelayanan, saya singkat NMP, dan kita menggunakan nama biayanya tadi adalah JSP. Nah ini. Nah inilah perintah yang dimaksud dari string ini teman-teman ya. Include string H. Untuk string H ini untuk membaca ini nih. Untuk membaca strcmp ini nih. strcmp ini. CPY, CPY. Nah, untuk ini fungsinya. Jadi kalau misalnya nggak kalian bikinkan itu nanti bisa jadi error ya teman-teman ya. Nah, sampailah di sini. Jika B maka nama pelayanannya adalah blessing. Kemudian biayanya JSP, kita singkat variabelnya tadi adalah 100.000. Nah, kemudian kita udah selesai nih namanya yang ini memproses ini. Kita masuk ke tahapan ini nih. Biaya daftar adalah 50.000. Kemudian biaya pelayanan diperoleh dari biaya daftar ini dikali dengan harga ini. Oke. Nah, kita lanjut. Ini udah selesai, barulah kita masuk TO ya. TO inilah yang kita buat tadi adalah biaya pendaftaran awalnya tadi itu loh ya. Ini nih biaya daftar, saya ganti nama variabelnya adalah TO. TO sama dengan 50.000. Nah, biaya pembayaran diperoleh dari TO biaya daftar tadi ditambah dengan jenis pelayanan yang kalian ambil tadi. Jenis pelayanan biayanya itu berapa ya. Apakah tadi kalian ngambilnya S, berarti itu adalah smoothing biayanya ada 200.000. Nanti akan dikalikan dengan itu teman-teman ya. Kalau kalian ngambilnya R, maka dia akan dikalikan 250.000. Nah, seperti itu JST itu ya. Nah, ini adalah proses untuk membaca ini tadi. Nih. Biaya daftar dan biaya pelayanan ya. Nah, proses sudah selesai. Proses percabangan udah kita buatkan, proses penjumlahannya juga udah kita buatkan juga. Tinggal kita menampilkan, karena yang diperintahkan di sini tadi adalah tampilkan semua yang ada di program, maka tampilkanlah dia. Mana yang kita tampilkan, tampilkan aja semua. Buatkan laporan jasa salon, tanggalnya tadi apa kita outputkan kembali, namanya tadi siapa kita tampilkan kembali, jenis pelayanan yang diambil tadi apa kita tampilkan kembali ya. Nama pelayanannya apa itu diperoleh dari jenis pelayanan yang diambil di awal tadi, apakah S, apakah R, apakah B gitu ya. Maka dia akan otomatis ikut nama pelayanan dan biayanya berapa, JSP-nya berapa ya. Nah, biaya awalnya itu kita inputkan berapa tadi, yaitu 50.000. Nah, kemudian biaya pelayanan itu diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari penjumlahan dikali biaya awal ditambah dengan jenis pelayanan yang diambil tadi. Berapa biayanya? Nah, itu biaya pelayanan nanti akan diperoleh dari situ. Ya. Kemudian /n. Nah, inilah fungsi dari masih ada data lagi nggak nanti. Nah, inilah nanti sambungan ini tadi. Mat sama dengan will tadi nih, buka kurung ini ya. Yang 3 baris ini nanti ditutup di sini. Nih. Print jika masih ada data lagi nggak sampai tutup kurung kurawal ini nih. Jika masih ada data lagi maka dia akan ulang program lagi. Jika tidak ada kalian tekan T mau A mau B juga dia akan keluar otomatis dari program. Nanti kalian cobakan aja. Ini adalah teori. Teori ini mungkin ada repot untuk dipahami. Kalau tidak kalian praktikumkan gitu ya teman-teman ya. Silakanlah nanti kalian praktikumkan. Nah, seperti apa nanti hasilnya dari program ini? Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Entry data salon, kita inputkan tanggalnya berapa, namanya siapa, dan jenis pelayanannya apa. Saya inputkan B. Kalau B berdasarkan soal, kalau B saya inputkan maka nama pelayanannya ini, harganya ini, gitu ya. Jadi yang perlu saya inputkan di sini cuman ini doang ya, tapi outputnya banyak. Kenapa? Karena semuanya diperoleh nanti dari hasil proses gitu ya. Inputkan jenis pelayanan. Kalau kalian inputkan jenis pelayanan berarti nama pelayanan juga dari sana, biayanya juga dari sana gitu ya.
Nah, biaya awal itu langsung kita tentukan di sini adalah 50.000. Jadi kita inputkan aja langsung di dalam programnya. Otomatis setiap yang masuk sini harus ada biaya daftarnya dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Laporan jasa salon. Maka tampilkan lagi tanggalnya, tampilkan lagi namanya, tampilkan jenisnya. Jenis pelayanan apa tadi yang diambil? B. Otomatis nama pelayanan yang akan tampil di sini adalah blessing. Jenis pelayanan itu biayanya tadi, biaya pelayanannya ini jasa pelayanannya adalah 100.000. Kemudian biaya awalnya adalah 50.000. Biaya pelayanan ini yang nanti diperoleh dari penjumlahan dari jasa yang diambil tadi dengan biaya awal tadi, yaitu menjadi 150.000. Nah gitu ya teman-teman ya. Masih ada data lagi nggak? Seperti itu. Kalau misalnya masih ada data lagi, maka akan diulang lagi program ini. Tapi kalau misalnya nggak ada data lagi, ya udah kalian stop dengan tekan T. Nah inilah fungsinya gitu teman-teman. Ini kita udah menginkludkan semua program yang udah kita cobakan dari awal ya, dari praktikum awal lah ya. Ada perkalian pembagian, ada pengenalan variabel, ada tipe datanya apa, kemudian kita belajar fungsi percabangan ya, dan sekarang kita belajar fungsi perulangan, dan ini udah menjadi include satu program. Inilah dia ya teman-teman ya. Tolong kalian cobakan ini ya, tolong kalian cobakan ini dari awal tadi, latihan awal sampai latihan terakhir ini, agar kalian benar-benar kerasa bahwa yang mana sih yang dimaksud bapak ini gitu loh. Karena kalau di teori doang saya menjelaskan itu pasti masih kabur-kabur juga tuh ya, masih kurang jelas yang dimaksud bapaknya apa gitu ya. Silahkan kalian praktekkan, karena nanti dari praktek itulah kalian paham maksudnya ini apa ya. Kalian nggak harus menggunakan tipe data variabelnya itu ngikut dari contoh program ini. Kalian boleh berubah, ngubah ini terserah kalian mau ngubah variabelnya apa. Yang penting nanti penerapan di sini juga nggak salah ya, nggak masalah teman-teman, cobakan saja agar kalian paham dari program ini. Nah, dan ingatlah teman-teman ya, bahwa untuk UTS kalian besok itu adalah praktikum, yang mana soalnya nanti adalah seperti ini teman-teman. Contoh terakhir ini nih, yang ini. Contoh soal UTS kalian nanti seperti ini, menginclude semuanya, membawa semuanya, ada situ nanti. Ya contohnya seperti ini, nanti juga ada fungsi percabangannya, ada fungsi perulangannya seperti ini. Ya, UTS kalian nanti seperti ini contoh soalnya. Jadi tolong kalian pahami kali ini, dan juga di dalamnya ada fungsi percabangan. Otomatis kalian harus memahami materi yang minggu lalu. Ya. Tolong kalian pahami, sekarang kalian fokus ke latihan ini, sekarang lakukan latihan ini, cobakan latihan ini ya. Kemudian tolong dipahami yang ini nih, yang terakhir ini ya. Pokoknya dua materi ini antara percabangan dan perulangan tolong dipahami kembali ya, dipahami betul latihan-latihan itu ya, dicobakan ya. Karena nanti UTS kalian adalah praktikum masalahnya, dan praktikumnya nanti soalnya, kisi-kisi soalnya itu ada seperti ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah harap dipahami. Nah sekarang silahkan dicobakan, nanti akan saya berikan ini modulnya, silahkan diikuti, kemudian latihan, kemudian dipahami. Karena minggu depannya itu kita akan UTS, maka soal yang akan saya keluarkan itu tidak jauh dari soal yang terakhir ini nih ya. Nih yang soal yang terakhir ini, yang seperti ini. Jadi nanti di soal itu nanti akan ada fungsi percabangannya, ada fungsi jika-jikanya, kemudian ada prosesnya juga, kemudian ada jika ada data lagi maka lakukan perulangan. Seperti itu teman-teman ya UTS kita. Silahkan dicobakan. Masalahnya kalian latihan kalian yang penting ya. Nanti saya nggak mau yang bertanya nggak paham ini, nggak ngerti ini, nggak ngerti. Bukan kalian nggak ngerti, berarti kalian nggak mencobakan di laptopnya gitu ya. Kalau kalian cobakan pasti kalian paham yang dimaksud saya itu apa gitu ya. Nah silakan nanti dicobakan lagi latihan ini di laptopnya masing-masing, modul nanti saya berikan ya. Baik, saya rasa cukup ya, sampai udah 1 jam lebih ini ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Nanti saya silakan dicobakan ini, yang terpenting info untuk UTS nanti menyusul ya teman-teman. Tapi saya pastikan bahwa UTS itu kisi-kisi soal hampir mirip dengan yang ini. Oke, silakan pahami materi sebelumnya, fungsi percabangan, dan pahami fungsi perulangan ini. Dan kisi-kisi hampir mirip dengan soal ini nanti. UTS kita praktikum. Oke, paham ya? Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.